Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli memuji cara timnya bermain dengan keras kepala dan tekad, setelah 2 gol injury time dari Fode Ballo-Toure dan Rafael Leao memberi mereka kemenangan 3-1 di Empoli. AC Milan tim asuhan Pioli unggul lebih dulu melalui Ante Rebic 10 menit menjelang pertandingan usai. Tetapi tendangan bebas yang luar biasa pada menit ke-92 dari Nedim Bajrami tampaknya membuat tuan rumah mendapatkan 1 poin. Namun, 105 detik setelah AC Milan kebobolan menyamakan kedudukan, Ballo-Toure memanfaatkan tendangan Radek Krunic untuk mengubah skor menjadi 2-1, sebelum Leao memastikan 3 poin dengan tendangan halus melewati kiper Empoli Guglielmo Vicario. Rossoneri tetap berada dalam jarak mencolok dari pemimpin Serie A Napoli, hanya tertinggal 3 poin, dan Pioli berbicara setelah pertandingan tentang semangat tim para pemainnya. "Saya tertarik bermain dengan keras kepala dan tekad, dan hari ini kami melakukannya," katanya dilansir dari DAZN. Tim menunjukkan bahwa mereka telah mempersiapkan mental permainan dengan baik di setengah jam pertama, tetapi kami harus mencetak gol, dan kami tidak berhasil. "Saya senang dengan kinerja tim. Jelas bahwa kami harus mencetak beberapa gol lagi, dan kami telah kebobolan sesuatu untuk tim yang bermain bagus, jadi tidak apa-apa. Jika kami berhasil memecahkan kebuntuan itu akan menjadi situasi yang lebih menguntungkan. Pada titik tertentu, itu adalah menit ke-76, dan bagi saya rasanya luar biasa bahwa kami masih 0-0, jelasnya. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal, karena Davide Calabria, Simon Kjaer, dan Alexis Saelemaekers semuanya cedera. Dan Pioli mengakui bagaimana ketidakhadiran itu mempengaruhi timnya. Jelas bahwa cedera telah membuat kami sedikit terpecah. Saya memiliki sekelompok pemain yang ingin menguji diri mereka sendiri, jadi kami juga harus terus cedera. Hari ini kami sayangnya mengalami 2 cedera otot, 1 yang telah pergi dengan tim nasional dan 1 lagi yang tidak sehat, pungkasnya. Pelatih Empoli Paolo Zanetti memuji bakat yang dimiliki penyerang AC Milan asal Portugal, Rafael Leao, jelang pertemuan kedua tim. Empoli akan menjamu juara bertahan Milan pada lanjutan pekan 8 Serie A Italia 2022/2023 di Stadion Carlo Castellani, Ahad tanggal 2 Oktober tahun 2022, dini hari WIB nanti. Menurutnya, hanya sakit flu yang bisa membuat Empoli menghentikan Leao. Bagaimana cara menghentikan Leao? Pilihannya bisa jadi dia sakit terkena flu, kata Zanetti sambil tersenyum di hadapan media dikutip Football Italia, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. "Leao adalah seorang juara, hal yang sama untuk Olivier Giroud," kata dia. Namun, ia mengatakan, sangat riskan apabila timnya hanya terfokus pada 1 atau 2 pemain. Karena itu, ia menegaskan timnya tidak akan melakukan taktik yang berbeda hanya untuk menjegal Leao dan Giroud. "Tetapi akan sangat salah jika kami hanya tertuju pada keduanya. Itu justru akan menghadirkan tekanan, jadi saya tidak akan mengubah identitas bermain kami," sambung Zanetti. Merujuk dari pertandingan kedua tim sebelumnya, tuan rumah Empoli memiliki motivasi lebih baik ketimbang Rossoneri, Milan. Sebab tim asal Tuscany sukses mengantongi kemenangan atas Bologna. Sebaliknya Milan justru secara mengejutkan dikalahkan oleh pemimpin klasemen Napoli dengan skor 1-2 di Stadion San Siro pada tanggal 19 September kemarin. Akan tetapi, dalam 3 musim terakhir, Milan berada dalam tren baik di bawah besutan Stefano Pioli. Trisula lini depan mereka yang diusung Leao, Giroud, dan Alexis Saelemaekers semakin kompak. Allenatore berusia 39 tahun asal Italia menegaskan timnya tidak sabar untuk berjumpa dengan pemilik 19 gelar Liga Italia. Ia berharap pasukannya dapat menghadirkan kejutan bagi I Diavolo Rosso. "Kami menghadapi juara Italia, sangat menyenangkan untuk menganalisis permainan Milan karena mereka melakukannya dengan baik di setiap fase. Mereka memiliki banyak solusi, mereka agresif, tetapi kami memiliki kepercayaan diri menjelang pertandingan penting ini. Saat ini, Milan berada di peringkat 5 dengan perolehan angka 14 sama dengan milik SS Lazio di kursi keempat, tertinggal 3 poin di bawah Napoli yang memuncaki klasemen. Empoli duduk di kursi ke-14 baru mengumpulkan 7 poin dari 1 kemenangan, 4 seri dan 2 kekalahan.
AC Milan dikabarkan sedang berupaya untuk membuat skuad yang minimalis. Alhasil pihak klub berencana menendang dua pemain pada bursa transfer Januari tahun 2023. AC Milan merupakan salah satu klub di Liga Italia yang memiliki skuad besar pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 yang diisi oleh 31 pemain dan jumlah itu dinilai terlalu besar untuk sebuah klub. Bahkan AC Milan lebih banyak mengandalkan pemain utama mereka dan jarang memainkan pemain cadangan. Karena kondisi skuad yang terlalu besar itulah AC Milan berencana untuk memangkas jumlah pemain. Dilansir dari Calciomercato, Jumat tanggal 30 September tahun 2022, I Rossoneri dikabarkan sudah mengantongi dua nama pemain yang akan dilepas. Pertama adalah Matteo Gabbia. Nama pertama yang rencananya akan dilego oleh AC Milan adalah bek tengah asal Italia, Matteo Gabbia. Gabbia sendiri hanya menjadi pilihan keempat pelatih Stefano Pioli di lini belakang AC Milan. Bek berusia 22 tahun tersebut kalah bersaing dengan pemain senior, Simon Kjaer, dan duet bek muda, yakni Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu. Selain itu, AC Milan baru saja mendatangkan Malik Thiaw dari Schalke 04 pada bursa transfer musim panas 2022. Dengan demikian, kesempatan Gabbia mendapatkan menit bermain secara reguler di AC Milan tentu sangat sulit. Akan tetapi, AC Milan berencana melepas Gabbia hanya sebagai pemain pinjaman. Klub Liga Italia lainnya, Sampdoria, dikabarkan tertarik untuk merekrut Gabbia. Sampdoria sebenarnya sempat dikabarkan ingin mendatangkan Gabbia pada musim panas kemarin. Namun, niat tersebut tidak terlaksana dan akan dicoba untuk direalisasikan lagi pada bursa transfer terdekat. Adapun nama kedua yang ingin dilepas AC Milan adalah talenta muda berusia 18 tahun asal Serbia, Marko Lazetic. Sejak didatangkan pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2022 dari Crvena Zvezda, Lazetic masih belum mampu menembus skuad utama AC Milan. Dia baru bermain sekali untuk AC Milan di ajang Coppa Italia pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Di luar itu, Lazetic hanya menghiasi bangku cadangan dan bermain untuk AC Milan Primavera. Lazetic sebenarnya mendapatkan tawaran dari berbagai klub pada bursa transfer musim panas 2022 kemarin. Penyerang asli Serbia itu menolak untuk pergi dan ingin tetap berjuang di AC Milan meski sudah mendapatkan banyak tawaran. Namun, dengan rencana AC Milan untuk memperkecil skuad, bukan tidak mungkin Lazetic akan dilepas dengan status pinjaman. Di usianya yang sudah 35 tahun, Olivier Giroud masih mampu menunjukkan tajinya bersama AC Milan. Atas dasar tersebut, manajemen Rossoneri pun kini bersiap untuk memperpanjang kontrak penyerang asal Prancis itu. Seperti diketahui, Olivier Giroud resmi menginjakkan kakinya di San Siro pada musim panas 2021 setelah didatangkan dari Chelsea. Cuma dibeli dengan harga 1 juta euro, Giroud mampu tampil luar biasa dengan sukses mengemas 11 gol dan 3 assist dari 29 laga Serie A yang dimainkannya musim lalu. Gol-gol dari Giroud itu sendiri juga berkontribusi besar dalam keberhasilan AC Milan yang akhirnya sukses memenangkan Scudetto pertama mereka dalam kurun 11 tahun terakhir. Atas performa yang ditunjukkan oleh Giroud tadi, Calciomercato melaporkan jika manajemen Milan kini sedang mengupayakan kontrak baru untuk sang striker. Kontrak Giroud yang berlaku saat ini sendiri akan habis pada Juni tahun 2023 mendatang dan Milan ingin menambah 1 tahun lagi masa baktinya hingga tahun 2024. Sang striker diklaim akan dengan senang hati menerima proposal kontrak baru dari Milan karena Giroud cukup kerasan dengan 2 tahun kariernya sejauh ini di kota mode. Dengan cederanya Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic dan rekrutan anyar Divock Origi, Giroud di musim 2022-23 ini masih menjadi sosok sentral di barisan penyerangan Rossoneri. Dari 7 laga Serie A 2022-23 yang sudah dimainkannya, Giroud tercatat telah mampu mengemas 4 gol dan 1 assist. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan berpeluang memboyong Angel Korea dari Atletico Madrid, dengan bantuan tak langsung Antoine Griezmann. Sekarang ini Griezmann jadi bagian skuad Atletico dengan status pinjaman selama 2 musim. Ia diangkut dari Barcelona. Atletico meminjamnya dengan kewajiban untuk membelinya setelah masa peminjamannya habis dengan biaya 40 juta euro. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi agar klausul itu bisa aktif. Klausul itu menyebut bahwa Griezmann harus tampil lebih dari separuh dari total menit yang tersedia.
Tapi Atletico mengakalinya dengan kerap memainkan pemain asal Prancis itu sejak menit ke-60 karena enggan membayar sebesar itu. Situasi ini membuat Barcelona lama-lama kesal juga. Mereka pun akhirnya disebut mengalah. Barca kini dikabarkan siap menurunkan harga jual Griezmann. Jika sebelumnya harganya 40 juta euro, sekarang mereka siap memangkasnya jadi sekitar 25 juta euro saja. Kabarnya langkah itu sekarang telah membuat Atletico kini tertarik untuk mempermanenkan Griezmann. Ada kans kedua klub mungkin akan bisa mencapai kesepakatan pada bulan Januari tahun 2023 nanti. Akan tetapi, Atletico Madrid tak bisa begitu saja membeli Antoine Griezmann. Mereka masih harus mendapatkan uangnya lebih dahulu. Selain itu mereka juga masih harus membuka ruang agar Griezmann bisa masuk tim asuhan Diego Simeone. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menjual salah satu pemain mereka. Satu nama yang kemudian dikabarkan bisa dikorbankan oleh Atletico adalah Angel Correa. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Correa bisa ditumbalkan karena sejauh ini ia tak terlalu sering mendapat jatah bermain di skuad Atletico. Musim ini ia baru bermain 8 kali di semua ajang kompetisi dan seringnya jadi pemain pengganti. Kabar itu sekarang disebut bisa jadi kabar bagus bagi AC Milan. Rossoneri dikabarkan berpeluang menampung Angel Correa. Calcio Mercato menyebut Correa bisa mengisi pos sayap kanan Milan. Rossoneri selama ini memang terus mencari pemain yang pas di pos tersebut. Namun yang jadi kendala adalah harga jual Correa. Ia disebut hanya akan dilepas sekitar 25-30 juta euro. AC Milan dilaporkan melirik penjaga gawang Fiorentina yaitu Pietro Terracciano, menyusul cedera yang baru saja dialami oleh Mike Maignan. Saat membela timnas Prancis di ajang UEFA Nations League pekan lalu, Mike Maignan didiagnosa mengalami cedera betis saat bertanding menghadapi Austria. Pemeriksaan pun sudah dilakukan oleh tim medis Prancis dan hasilnya kiper berusia 27 tahun itu harus menepi sampai dengan akhir Oktober mendatang. Cedera yang dialami oleh Maignan membuat AC Milan langsung keteteran. Manajemen klub pun kemudian mencoret nama sang kiper dari daftar skuad di ajang Liga Champions, dan memasukkan nama Ciprian Tatarusanu sebagai pengganti sementara. Milan sendiri saat ini memang masih memiliki dua kiper untuk menjadi deputi Maignan yaitu Tatarusanu dan Antonio Mirante. Namun secara berurutan, kedua nama itu sudah tergolong uzur karena masing-masing telah berusia 37 dan 39 tahun. Atas dasar ini, Milan pun dilaporkan ingin mencari kiper pelapis baru dengan usia yang jauh lebih muda di bursa transfer Januari nanti. Melansir dari Calcio Mercato, radar Rossoneri saat ini mengarah kepada penjaga gawang milik Fiorentina yaitu Pietro Terracciano. Kiper 32 tahun itu kebetulan tengah memasuki tahun terakhirnya bersama La Viola dan saat ini hanya berstatus penjaga gawang nomor 2 klub di belakang Pierluigi Golini. Milan berharap bisa mendapatkan potongan harga dari Fiorentina di bursa transfer Januari nanti dan bisa menambahkan Terracciano sebagai amunisi baru untuk pelatih Stefano Pioli. Milan sengaja membidik Terracciano karena sang kiper kebetulan berpaspor Italia dan memenuhi kuota home ground yang ditetapkan oleh UEFA bagi setiap kontestan Liga Champions. AC Milan sudah menyiapkan dana sampai 40 juta euro untuk belanja striker musim panas tahun depan. Milan mencari pengganti Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Kontrak Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud bersama Milan akan habis pada Juni tahun 2023. Meski Giroud diprediksi akan memperpanjang kontraknya 1 tahun, Milan akan tetap mencari striker muda untuk proyek jangka panjang. Menurut laporan Tuttosport, Milan mengalokasikan dana 35-40 juta euro, rap 512 miliar 585 miliar, untuk memboyong striker baru musim depan. Rossoneri kabarnya sudah punya sejumlah nama yang masuk daftar incaran. Salah satu pemain yang jadi bidikan Milan adalah Noah Okafor dari RB Salzburg. Penyerang berusia 22 tahun itu mencetak gol ke gawang Milan dan Chelsea di Liga Champions. Sejauh ini, Noah Okafor sudah mencetak 7 gol dalam 12 pertandingan bersama RB Salzburg musim ini. Menurut calciomercato.com, pemain internasional Swiss itu dibanderol 35 juta euro oleh Salzburg. Milan juga kabarnya mengincar Rasmus Højlund yang baru gabung Atalanta. Pemain berusia 19 tahun itu dibanding-bandingkan dengan Erling Haaland. Nama lain yang juga disebut-sebut masuk radar AC Milan adalah Mohamed Kudus Ajax dan Armando Broja Chelsea.
that I got